Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Pada hari ini, hari Jumat 19 Juni 2020, kami dari gugus tugas ingin menyampaikan beberapa hal penting. Teman-teman wartawan, awak media, seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo, saya ditemani oleh Direktur Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie, di mana sudah 3 hari yang lalu Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie sudah menerima pasien atau merawat pasien dengan COVID-19. Kira-kira bagaimana kesiapan serta perkembangan selama 3 hari ini dan ke depannya, Direktur Rumah Sakit akan bisa memberikan informasi kepada kita sekalian dan teman-teman bisa langsung berinteraksi. Silakan, Dok. Terima kasih Dr. Trianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Baik, kami informasikan pada hari Selasa kami Rumah Sakit Hasinun Habibie telah diresmikan dan secara resmi membuka pelayanan COVID untuk menjadi rumah sakit rujukan di Provinsi Gorontalo, kedua setelah Rumah Sakit Umum Daerah Alwi Sabu Kota Gorontalo. Kami bisa informasikan di sini, ketika hari Selasa itu juga kami sudah menerima 1 pasien pertama, pasien COVID, swab positif, dan sudah dirawat sampai dan dengan sekarang. Kemudian hari kedua dan ketiga kami ketambahan 5 pasien, sehingga total pasien yang masuk di Rumah Sakit Hasinun Habibie sebanyak 6 orang, 1 orang pasien konfirmasi positif dan 5 orang PDP, sementara menunggu hasil swab. Informasi selanjutnya yang ingin kami sampaikan, Rumah Sakit Hasinun Habibie membuka pelayanan COVID terbagi atas 2 area, yaitu area isolasi A yang kami namakan Gedung NKRI. Di situ ada 4 kamar perawatan dengan 8 tempat tidur, yaitu NKRI 1, 2, 3, dan 4. Isolasi A ini dikhususkan untuk pasien PDP maupun terkonfirmasi yang berat atau yang memerlukan bantuan pernapasan atau ventilator, ataupun memerlukan tindakan yang berisiko seperti nebulizer dan lain-lain. Kemudian untuk isolasi B, di situ diperuntukkan bagi pasien PDP, ODP, gejala ringan dan sedang yang indikasi untuk dirawat. Untuk tempat tidur, kami bisa informasikan untuk isolasi A mempunyai kapasitas 8 tempat tidur, kemudian ada ICU-nya 2 tempat tidur, dan untuk UGD-nya juga ada 3 tempat tidur. Ke depan, untuk isolasi A, kami persiapkan ada 1 ruangan untuk kamar operasi khusus pasien PDP dan terkonfirmasi. Letaknya adalah di samping ruangan ICU isolasi A. Untuk isolasi B, di situ kapasitasnya adalah 70 tempat tidur, yang mana ada ruangan khusus untuk sementara menunggu hasil swab, dan ada juga yang ruangan yang sudah terkonfirmasi positif swab. Kami bisa informasikan juga di sini, kami didukung dengan tenaga dokter spesialis, kemudian tenaga dokter umum, kemudian tenaga perawat, bidan, kemudian tenaga penunjang lain yang kesemuanya sebelumnya sudah kami adakan IHT atau in-house training terkait dengan pelayanan COVID dimaksud. Juga ingin kami sampaikan juga di sini terkait dengan alkes, pemenuhan akan kebutuhan pelayanan COVID pun ditunjang penuh oleh Pemprov, pemerintah provinsi, juga sebagian ada dari pengadaan dana alokasi khusus tahun 2020. Mungkin demikian yang bisa kami informasikan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pelayanan
pemulasaran jenazah. Di situ pun kami sudah melakukan IHT, ada 4 petugas yang juga kami rangkul atau rekrut tenaga Pak Imam yang kemudian akan mendampingi pemulasaran jenazah sampai dan dengan kami serahkan ke gugus tugas. Karena prinsipnya rumah sakit melayani pasien saat masuk sampai sembuh atau saat masuk sampai di pemulasaran jenazah. Mungkin hanya itu dari kami, informasi untuk sementara. Terima kasih. Bu, ada pertanyaan. Bu, sekarang kan di rumah sakit Ainun itu sudah ada 4 orang yang dirawat. Sedangkan ada informasi bahwa di rumah sakit Ainun itu masih kekurangan IPAL. Itu bagaimana penjelasannya? Iya, terima kasih. Jadi IPAL di Rumah Sakit Hasyunan Habibie itu tadinya cuma 1. Jadi 1 dalam artian sistem pembuangan air limbah khusus untuk rumah sakit yang existing sebelum ada penambahan isolasi A dan isolasi B. Ketika ada pembangunan isolasi A dan isolasi B, seketika itu juga PU maupun konsultan berpikir pentingnya IPAL untuk isolasi. Untuk isolasi A, IPAL-nya disatukan dengan IPAL yang ada, yang sudah ada existing. Untuk isolasi B, untuk isolasi A, kemudian akhirnya sekarang dibangunlah IPAL baru, sehingga bisa dipastikan pelayanan COVID yang baru, yaitu di isolasi A, itu menggunakan IPAL yang dibangun bersamaan dengan pembangunan gedung ataupun perawatan pasien COVID sekarang. Jadi sekarang di Rumah Sakit Hasyunan Habibie tidak kekurangan IPAL, malah ketambahan 1 IPAL untuk menjamin pembuangan air limbah tidak kemana-mana ataupun tidak merusak lingkungan. Demikian. Itu juga sudah sekalian dengan pemulasaran jenazah. Jadi ketika jenazah dimandikan sebagai syarat, di situ airnya tetap mengalir ke IPAL yang baru untuk menjamin lingkungannya safety, aman. Berarti tidak perlu ada pengadaan IPAL lagi, Pak? Sudah diadakan ketika dibangun isolasi A. Bu, terkait dengan tenaga medis, ini kan kemarin banyak tenaga medis yang positif dan juga sempat terpapar COVID. Nah, bagaimana Ainun, siasat Ainun untuk menjaga agar tenaga medis di Ainun itu tidak terpapar COVID? Ya, kami informasikan tenaga medis, kemudian perawat, bidan dan penunjang, bahkan tenaga medical record yang kemudian berinteraksi satu tim dengan tenaga medis dan paramedis itu 2 hari sebelum di launching kami inapkan atau kami karantina. Sebelum di karantina kami pastikan mereka dalam keadaan sehat, bebas COVID. Nah, karantinanya di mana? Kalau di Alusabu karantinanya di Damhil, UNG, karena kota, kami mencari yang dekat karena ini harus diantar jemput dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dapatnya kami adalah di BP PAUD. Jadi BP PAUD itu adalah tempat diklat di kabupaten dan di situ sudah kerjasama antara BP PAUD dengan BPBD, gugus tugas provinsi. Jadi kami informasikan di sini teman-teman sudah dikarantina, diantar jemput dan kemudian nantinya ada shift-shiftnya 14 hari nantinya dia akan bebas setelah 14 hari tugas. 14 hari bebas itu 7 hari diistirahatkan dulu jadi lepas, kemudian 7 hari bisa pulang ke rumah untuk bergabung dengan keluarga. Kemudian setelah dari rumah masuk lagi ke karantina untuk mulai bertugas. Jadi intinya kami ingin memastikan tenaganya tidak terlalu forsir, kemudian yang kedua tidak kemudian menularkan ke keluarga, kemudian yang ketiga safety juga untuk pasien seperti ini. Kemudian untuk penanganan pasien di luar COVID itu bagaimana, Bu, sekarang prosesnya? Apakah ada perbedaan atau sama seperti hari-hari biasanya? Ya, untuk pasien yang bukan COVID tetap kami sistemnya adalah terimanya di tenda triase. Jadi ketika kami pastikan yang bersangkutan atau pasien bukan COVID sesuai dengan scoring maupun sesuai hasil rapid dan kemudian pemeriksaan penunjang, pasien tersebut kami teruskan ke IGD yang seperti biasa. Dan itu alhamdulillah sampai dan dengan sekarang berjalan seperti biasa. Pasien-pasien umum tetap masuk sampai bersamaan dengan penerimaan COVID. Cuman memang untuk pasien COVID alurnya berbeda.
Jadi tidak sama alurnya dengan pasien umum. Jadi tidak ada, artinya tidak ada terpapar antar pasien yang umum biasa dengan pasien COVID ya Bu? Betul, Karena- betul. Masih ada? Sudah? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Dr. Yana, Direktur Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie. Tibalah kita pada laporan situasi terkini COVID-19 di Provinsi Gorontalo pada hari Jumat 19 Juni 2020 pukul 16 WITA. Kami gugus tugas menerima spesimen dari Balai POM sejumlah total spesimen 319 spesimen. Dengan rincian spesimen negatif 300 spesimen, di mana 34 diantaranya pasiennya sembuh, alhamdulillah. Dan spesimen positif ada 19 orang atau 19 spesimen, pasien lama 13 orang, pasien baru 6 orang. Kasus pasien baru terdiri dari Kota Gorontalo 3 orang dan Kabupaten Gorontalo 3 orang. Pasien yang sembuh adalah pasien 52 atau EP atau FP, laki-laki 29 tahun, di mana swab ke-8 dan ke-9 negatif PCR-nya dan dirawat selama 27 hari. Pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 55 atau RIAP, laki-laki 21 tahun, di mana hasil swab yang ke-6 dan ke-7 PCR-nya negatif. Keadaan umum baik, dirawat selama 27 hari. Pasien berikutnya yang sembuh adalah pasien 59 atau EMU, perempuan 42 tahun, di mana swab ke-4 dan ke-5 PCR-nya negatif, dirawat selama 24 hari. Pasien sembuh berikutnya adalah pasien 60 atau RAD, perempuan 24 tahun, di mana swab yang ke-6 dan ke-7 PCR-nya negatif, dirawat selama 24 hari. Oh ya, mohon maaf teman-teman sekalian, sebelum saya lanjutkan, kita bekerja sama dengan Sanggar Belajar Tunarunggu Helen Wimberti, di mana Pak siapa namanya? Pak Ilyas ini akan memperagakan bagi teman-teman yang disabilitas, sehingga mulai hari ini jika ada konferensi pers, kami akan bekerjasama dengan dari Sanggar Belajar Tunarunggu Helen Wimberti. Terima kasih banyak kami ucapkan atas dukungannya. Kami lanjutkan pembacaan daripada kasus COVID-19 yang ada di Provinsi Gorontalo. Bisa supaya ya. Oke. Saya ulangi, pasien yang sembuh berikutnya, pasien yang kelima pada hari ini adalah pasien 67 DPY, perempuan 29 tahun, swab yang ketiga dan keempat PCR-nya negatif. Keadaan umum baik dan dirawat selama 21 hari. Pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 79, nama MAA, laki-laki 27 tahun, hasil swab ke-7 dan ke-8 PCR-nya negatif, keadaan umum baik, dirawat selama 19 hari. Pasien sembuh yang berikutnya adalah pasien 81,
atau TCR, laki-laki 70 tahun, di mana swab yang keempat dan kelima PCR-nya negatif. Keadaan umum baik, dirawat selama 19 hari. Pasien sembuh berikutnya adalah pasien 83 atau SK, perempuan 23 tahun, di mana hasil ketiga dan keempat PCR-nya negatif. Keadaan umum baik, dirawat selama 19 hari. Pasien sembuh berikutnya adalah pasien 84 atau MBL, laki-laki 26 tahun, swab yang keempat dan kelima PCR-nya negatif. Keadaan umum baik, dirawat selama 19 hari. Pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 96 atau SPP, laki-laki 13 tahun, swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 17 hari. Berikutnya yang sembuh adalah pasien 113 FS, perempuan 23 tahun, di mana swab yang ketiga dan keempat PCR-nya negatif, dirawat selama 16 hari. Pasien berikutnya yang sembuh adalah pasien 117 atau ON, laki-laki 24 tahun, PCR yang kelima dan keenam negatif dan dirawat selama 16 hari. Pasien berikutnya yang sembuh adalah pasien 118 atau RAR, laki-laki 50 tahun, swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 16 hari. Pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 119 atau NSD, perempuan 27 tahun, di mana swab yang ke-6 dan ke-7 PCR-nya negatif, dirawat selama 15 hari. Pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 121 atau SY, laki-laki 29 tahun, swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif. Keadaan umum baik, dirawat selama 15 hari. Pasien berikutnya yang sembuh adalah pasien 123 atau ROD, perempuan 42 tahun, swab yang kelima dan keenam berturut-turut PCR-nya negatif, dirawat selama 14 hari. Pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 124 ASW, laki-laki 50 tahun, hasil swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 14 hari. Pasien yang berikutnya adalah pasien 125 HNP, perempuan 31 tahun, di mana hasil swab yang kedua PCR-nya negatif, dirawat selama 14 hari. Pasien yang sembuh yang ke-19 pada hari ini adalah pasien 126 MMI, perempuan 5 tahun, di mana swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 14 hari. Yang berikutnya yang sembuh adalah pasien 128 SIH, laki-laki 29 tahun, swab yang ketiga dan keempat PCR-nya negatif, dirawat selama 13 hari. Pasien yang berikutnya yang sembuh adalah pasien 129 FKDP, perempuan 25 tahun, hasil swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 13 hari. Pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 130
nama IFU, perempuan 21 tahun, hasil swab yang kedua dan ketiga negatif, keadaan umum baik, dirawat selama 13 hari. Yang sembuh berikutnya adalah pasien 132 ASY, laki-laki 67 tahun, swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 13 hari. Yang sembuh berikutnya adalah 135 atau MWH, perempuan 34 tahun, di mana swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 11 hari. Yang sembuh berikutnya adalah pasien 139 ANG, laki-laki 57 tahun, swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 11 hari. Berikutnya yang sembuh adalah pasien 141 SUA, perempuan 27 tahun, di mana swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 9 hari. Berikutnya yang sembuh adalah pasien 142 AYB, laki-laki 26 tahun, swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 9 hari. Yang sembuh berikutnya adalah pasien 144 nama MIM, perempuan 26 tahun, swab yang ketiga dan keempat PCR-nya negatif, dirawat selama 9 hari. Yang berikutnya yang sembuh adalah pasien 146 IVP, perempuan 47 tahun, swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 12 hari. Berikutnya yang sembuh adalah 147 atau VTH, perempuan 43 tahun, swab yang ketiga dan keempat PCR-nya negatif, dirawat selama 9 hari. Yang berikutnya yang sembuh adalah pasien 148 atau MNHM, perempuan, ini masih 7 bulan, umurnya 7 bulan, alhamdulillah sudah sembuh, swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 8 hari. Yang berikutnya atau yang terakhir yang terkonfirmasi sembuh pada hari ini, yang ke-32 adalah pasien 157 SW, laki-laki 51 tahun, swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 8 hari. Pasien positif 13 orang, yang positif lama, pasien yang positif lama adalah pasien 62 SK, perempuan 55 tahun, di mana swab yang keempat PCR-nya masih tetap positif. Yang berikutnya yang masih tetap positif adalah pasien 85 SP, perempuan 19 tahun, di mana swab yang keempat PCR-nya masih tetap positif. Yang berikutnya yang masih tetap positif adalah pasien 111 atau 111 HSK, perempuan 13 tahun, di mana hasil swab yang keempat hasil PCR-nya masih tetap positif. Yang berikutnya pasien yang masih tetap positif adalah pasien 112 MDS, laki-laki 21 tahun, di mana hasil swab yang keempat PCR-nya masih tetap positif. Yang berikutnya yang masih tetap positif adalah 138 nama RAA, perempuan 52 tahun,
Hasil swab yang ketiga PCR-nya masih tetap positif. Berikutnya yang masih tetap positif adalah pasien 143 ALB, laki-laki 26 tahun. Hasil swab yang ketiga, hasil PCR-nya masih tetap positif. Berikutnya pasien 154 SUS, perempuan 41 tahun. Hasil swab yang kedua, PCR-nya masih tetap positif. Berikutnya 156 atau LKO, perempuan 28 tahun, di mana swab yang kedua PCR-nya masih tetap positif. Berikutnya pasien 168 SPM, perempuan 28 tahun, swab yang kedua PCR-nya masih tetap positif. Yang berikutnya adalah pasien 169 JF, laki-laki 27 tahun, di mana swab yang kedua hasil PCR-nya masih tetap positif. Berikutnya adalah pasien 172 SYT, perempuan 20 tahun, di mana hasil swab yang kedua PCR-nya masih tetap positif. Yang berikutnya adalah pasien 205 RSL, perempuan 50 tahun. Hasil swab kedua, hasil PCR-nya masih tetap positif. Berikutnya adalah pasien 208 FRA, perempuan 28 tahun. Hasil swab kedua, PCR-nya masih tetap positif. Pasien baru yang terkonfirmasi positif pada hari ini ada 6 orang, di mana kalau sebelumnya pasien yang terkonfirmasi adalah 214, maka pada hari ini pasien yang berikutnya adalah pasien 215 atau nama IKP, perempuan 23 tahun, Kelurahan Dulomo Selatan, Kota Utara, Kota Gorontalo. Pasien 215 ini merupakan tenaga kesehatan atau nakes. Tracking kontak dari pasien 168 atau SPM. Hasil swabnya, PCR-nya positif, keadaan umum pasien baik, dan sementara persiapan rujukan ke Rumah Sakit Alois Sabu, Kota Gorontalo. Pasien yang berikutnya adalah pasien 216 atau nama AHT, laki-laki 40 tahun, Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Pasien 216 ini juga merupakan tenaga kesehatan atau nakes. Tracking kontak dari pasien 141 atau SUA, dan hasil PCR-nya positif, keadaan umum baik, sementara persiapan rujukan ke Rumah Sakit Alois Sabu, Kota Gorontalo. Pasien berikutnya adalah pasien 217 HL, laki-laki 58 tahun, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Pasien 217 ini sudah masuk rumah sakit sejak tanggal 14 Juni 2020 dengan keluhan nyeri ulu hati, mual, dan ada riwayat komorbidnya, di mana hasil rapid testnya reaktif sehingga diambil swab dan ternyata swabnya positif. Keadaan umum pasien dalam keadaan baik. Berikutnya adalah pasien 218 KP, laki-laki 51 tahun, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulontalangi, Kota Gorontalo. Pasien 218 ini sudah masuk rumah sakit sejak tanggal 15 Juni 2020 dengan keluhan diare, nyeri ulu hati, dan mempunyai komorbid. Hasil rapid testnya reaktif, diambil swabnya, ternyata swabnya positif, dan keadaan umum pasien baik.
Pasien berikutnya adalah pasien 219 atau NWS, perempuan 32 tahun, Desa Ulapato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, di mana pasien ini pula merupakan tenaga kesehatan. Tracking kontak dari pasien 202 atau FYW, di mana hasil swabnya positif dan persiapan rujukan ke Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. Berikutnya pasien 220, nama ZMA, perempuan 26 tahun, Desa Limehu, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Pasien ini merupakan nakes juga atau tenaga kesehatan, di mana pasien kontak dengan pasien 202 atau FYW. Hasil swabnya positif dan sementara persiapan rujukan ke Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. Terakhir adalah kumulasi daripada pasien yang positif sampai dengan hari ini yang ada di Provinsi Gorontalo berjumlah 220 orang. Meninggal 8 orang, yang sembuh 125 orang, dalam perawatan 81 orang, persiapan rujukan 6 orang. Demikian informasi yang bisa kami berikan. Ada yang perlu dikonfirmasi? Dok, terkait dengan kemarin IDAI, Ikatan Dokter Anak, itu mengeluarkan kebijakan untuk anak-anak tidak diajak keluar rumah oleh orang tuanya. Nah, kira-kira dari gugus tugas sendiri ada kebijakan atau himbauan terhadap orang tua di era new normal ini? Iya, ini virus utamanya ya yang ada di Provinsi Gorontalo. Saya ulang-ulangi, kita ini masih dalam proses transmisi, masih dalam proses penularan. Kenapa seperti itu? Karena masih ada kasus baru yang muncul. Di era new normal seperti sekarang ini, di mana anak-anak adalah salah satu kelompok usia yang sangat rentan terhadap penyebaran daripada virus ini. Alangkah bijaknya kalau orang tua, kalau tidak terpaksa, jangan mengajak anak-anaknya untuk keluar rumah. Karena anak-anak ini merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan untuk bisa tertular dengan penyakit ini. Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Teman-teman sekalian, ini saya ulangi lagi, alhamdulillah kita sudah bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara kita yang mempunyai disabilitas. Saudara-saudara bisa menyimak laporan ini melalui teman kita ini, supaya bisa menyimak dan bisa mengerti perkembangan daripada COVID-19 yang ada di Provinsi Gorontalo ini, dan merupakan salah satu usaha kita juga untuk bisa memutus mata rantai daripada penularan ini. Kami dari gugus tugas berpesan kepada kita semua, tolong ingatkan minimal terhadap diri kita sendiri untuk bisa, kalau terpaksa keluar rumah dan ada keperluan, tolong jangan lupa pakai masker. Tolong jangan lupa untuk menjaga jarak, dan tolong jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun. Himbauan ini berulang-ulang kami utarakan agar supaya kita semua sadar bahwa insya Allah kalau dengan disiplin kita yang ketat, mudah-mudahan Allah akan meredai usaha kita dan kita, utamanya Provinsi Gorontalo, bisa bebas dari COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.